Sudah, itu Hari Krida Pertanian itu musim hujan pindah ke musim kemarau. Jadi di antaranya musim hujan itu mau pindah ke musim kemarau, itu namanya Hari Krida Pertanian. Kalau musim hujan tanamannya padi. Setelah padi biar masih hujan tetap nanamnya cabai sama kacang tanah, ya sama jagung. Kalau ada yang jagung, ada yang kacang tanah. Tapi jagung juga pakai cabai, kacang tanah juga pakai cabai. Soalnya masalah berganti itu masalah Mas, penghasilan. Kalau petani sini itu kalau cuman nanam padi itu hasilnya kurang. Kalau Polowijo termasuk cabai, kacang tanah, jagung itu hasilnya bisa, kalau cabai bisa memuaskan. Di sekitar sini cuma cabai sama tumpang sarinya kacang tanah. Keunggulannya itu ya itu Mas, kalau pertanian lain itu saya juga malah nggak tahu, yang pertanian orang lain itu nggak tahu. Yang tahu saya cuman ya kalau di sini itu keunggulannya cuman tanam cabai. Memang komoditas unggulan. Komoditas unggulan cabai. Selainnya itu kok kurang, ya hasilnya kurang memuaskan. Biar cabai itu harganya murah tetap pasti sini itu tanamnya banyak. Masalahnya kalau tanah daerah Brajan itu kalau nggak pakai pupuk kandang itu tanahnya kurang subur. Terus kalau orang yang punya sawah kebanyakan pasti punya hewan termasuk sapi, kambing itu. Soalnya yang terutama yang dibutuhkan ya keuntungan kita memelihara hewan, dan ada lagi itu pupuk kandangnya yang perlu dibutuhkan sama petani. Ya, kita kalau dikatakan petani itu sejahtera itu ya kurang sejahtera. Masalahnya biaya pupuk, untuk beli pupuk itu terlalu mahal sekarang. Pupuk subsidi itu cuman sedikit, apalagi sekarang ini Brajan itu tidak dapat pupuk set A subsidi. Maka padahal kalau pupuk cabai itu kebanyakan pakainya set A. Lah ini set A harganya di sini itu 195 itu per sak, setengah kental itu 195. Maka masalah biaya terlalu banyak, maka ya kurang sejahteranya itu. Padahal pemerintah mintanya hasil harus yang banyak, cuman pupuknya susah gitu. Oke, halo. Perkenalkan, nama saya Wildan Imam Prayogi dari Prodi Peternakan Angkatan 2019 asal Purworejo. Jadi kenalin, namaku Maeswari Chandraneng Tias, biasa dipanggil Cancan boleh, Chandra boleh, dari Prodi Agribisnis tahun 2019 dari Solo. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Khalila Korota Ayun. Saya dari Program Studi Ilmu Teknologi Pangan Angkatan 2019 asal Sukoharjo. Yang aku ketahui tentang Hari Krida itu kayak hari bersyukur, hari berbahagia, sama hari Dharma Bakti, di mana hari besar pertanian yang biasa diperingati oleh tokoh atau masyarakat di sektor pertanian. Hari Krida itu peringatan di mana para petani itu memperingati hari perpindahan antara musim penghujan ke musim kemarau. Jadi Hari Krida itu merupakan hari di mana terjadinya pergantian musim tanam bagi para petani, di mana di hari tersebut para petani itu dapat memanjatkan rasa syukur atas hasil tani yang melimpah atau melakukan introspeksi diri apabila hasil tani itu menurun begitu.
Kalau menurutku sendiri ya, kan bisa berbagai macam peringatan tuh, mulai dari anak kecil maupun sampai dewasa. Misalnya anak kecil mungkin bisa lomba menggambar yang bertemakan peternakan pertanian. Nah, itu kita juga bisa tuh mengapresiasi petani. Pemaksimalan Hari Krida itu di mana para petani itu seharusnya mengadakan evaluasi-evaluasi di musim-musim sebelumnya untuk pertanian di musim berikutnya, entah itu untuk menukar atau mengganti jenis padi yang ditanam atau mengganti tanaman lainnya yang lebih maksimal di musim tersebut. Jadi kalau menurutku pemaksimalan Hari Krida ini dapat dilakukan dengan diversifikasi jenis tanaman yang ditanam oleh para petani. Kalau menurutku sendiri itu masih kurang sejahtera sih, karena masih banyak kebijakan pemerintah itu yang masih belum condong kepada petani. Petani saat ini menurut saya ya, ada beberapa yang sejahtera tetapi kebanyakan belum. Kalau menurutku sendiri belum. Harapanku, sebelumnya aku mau ngucapin dulu ya, terima kasih petani Indonesia sudah bekerja secara maksimal dan ikhlas untuk memenuhi pangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Sejahtera terus ya petani Indonesia. Untuk pertanian Indonesia ke depannya, semoga kita dapat mencukupi kebutuhan pangan di dalam negeri sendiri tanpa adanya impor, dan kita mampu mengekspor bahan-bahan pangan yang ada di dalam negeri kita. Selain itu, dengan adanya ketahanan pangan sendiri, kita mampu memaksimalkan harga-harga pakan, entah itu untuk pakan ternak ataupun untuk penghasilan para petani itu sendiri. Seperti misal harga jagung yang tahun kemarin ada yang melonjak ataupun turun, itu menyebabkan para peternak juga kesulitan atau mengalami kerugian. Harapan aku tentu aja aku pengen kalau pertanian di Indonesia itu semakin maju. Di sini juga aku berharap kalau kontribusi dari pemerintah secara langsung untuk pertanian di Indonesia itu semakin meningkat. Hidup pertanian Indonesia. Hidup pertanian Indonesia.